Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu selalu bertanya-tanya. Ada di antara Bapak Ibu yang baru tahu dan bertanya, kenapa sih setiap video Pak Pendi, setiap video Bang Pendi pakai Aki? Nah Bapak Ibu, Aki bagi saya bukan untuk mempermanis jari, tetapi saya sisipkan kata-kata rohani di dalam Aki itu. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Sebagaimana Bapak Ibu melihat di video kali ini, di tangan kanan saya Aki warna putih, di tangan kiri saya Aki warna hitam. Kedua Aki ini Bapak Ibu saya dapatkan dari salah satu subscriber, di mana mereka menonton video kita di channel Injil Kabar Baik Habaget. Mereka lihat, mereka nonton, lalu mereka dengar kata Aki, dan mereka ada banyak Aki di rumah, tidak mereka pakai, lalu mereka kirimkan ke saya, dan saya yang memakai. Karena bagi saya Aki bukan untuk mempermanis jari, tapi untuk mengabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Anahnu meyuhadim. Kita ini sangat istimewa karena kita punya tugas yang sangat mulia yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mengabarkan Injil kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya akan membuat konten, membuat video yang saya kasih judul, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala suka bersumpah. Allah bersumpah. Lalu timbul pertanyaan dari saudara kita, Bang Pendi, jangan asal ngomong. Mana buktinya, mana dalil? Tunjukkan bukti dan tunjukkan dalil. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah suka bersumpah. Bapak Ibu, perhatikan dalilnya. Ayat yang saya baca, lalu nanti saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Ingat, saya tidak mentafsirkan. Saya baca dalam bahasa Arab, nanti saya bacakan ke dalam bahasa Indonesia. Biarkan saudara-saudara kita yang mentafsirkannya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah? Nah, perhatikan baik-baik. Di satu ayat, Allah melarang umat manusia jangan mengikuti orang-orang yang suka bersumpah. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Itu larangan Allah kepada saudara dan saya, kepada manusia khususnya ya. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Dan ayat ini dikhususkan karena ini adalah perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran, dan dikhususkan kepada orang Islam, bukan kepada orang Kristen Bapak Ibu. Karena orang Kristen tidak mengimani Al-Quran. Tetapi karena saya dulunya dari Islam, dan ketika saya percaya kepada Yesus, saya menemukan beberapa ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan khususnya kepada para mu'alaf center. Tolong ditanggapi, tolong dijawab baik-baik, dan ketika Anda menjawab, Anda menanggapi, jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan sumpah serapah. Tetap pergunakan akal sehat dan hati yang baik. Tutur kata yang sopan santun dan lemah lembut. Dan saya selalu mengingatkan kepada subscriber saya, kepada komentar, kepada orang yang komentar, bila ada di antara saudara kita dari seberang, mereka muncul di kolom komentar kita, mereka menjelek, menghina, mencaci maki kita, tolong ditanggapi dengan baik. Bila perlu jangan ditanggapi, biarkan aja mereka komentar. Yang jelas Bapak Ibu, video kita mulai banyak dilirik oleh saudara kita dari seberang. Ingat, kita tidak menghina dan mencaci maki. Langsung saja Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Ayat yang pertama yang saya ambil adalah Al-Kalam 68 ayat 10. Ini larangan Allah kepada manusia supaya jangan bersumpah. Al-Kalam 68 ayat 10. Begini bunyinya, wala tuti' kulla halafin mahin. Wala tuti' kulla halafin mahin. Wala tuti' kulla halafin mahin. Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, namun
Justru Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang suka sekali bersumpah. Mana ayatnya? Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama sekali saya ambil ayat di dalam surat Shad 38 ayat 1. Surat Shad 38 Bapak Ibu ayat 1. Begini bunyinya. Wal Qur'ani dzikri wal Qur'ani dzikri Shad wal Qur'ani dzikri. Artinya Shad, demi Quran yang mempunyai keagungan. Ayat yang ke-1. Yang selanjutnya Az-Zariyat 51 ayat 1. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Ayat surat Al-Quran 51 ayat 1. 51 ayat 1. Begini bunyinya. Waz-zariyati dzarwan. Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Allah bersumpah demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Itu sudah 2 ayat. Ayat yang selanjutnya Az-Zariyat 51 ayat 7. 51 ayat 7 Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayat 7. Begini bunyinya. Innakum lafi qaulim mukhtalifin. Artinya sesungguhnya was-sama'i zatil hubuk. Was-sama'i zatil hubuk. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Ini sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga dalam surat Az-Zariyat 51 ayat 7. Yang selanjutnya At-Tur 52 ayat 1. Demi gunung-gunung. Allah bersumpah demi gunung-gunung. Surat At-Tur 52 ayat 1. Ayat 1. Wat-Tur, demi bukit ataupun demi gunung-gunung. Yang selanjutnya dalam surat Al-Waqiah ayat 5 Al-Waqiah 56 ayat 75. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Sehingga tidak ada kesan kita omong doang. Al-Waqiah surat 56 ayat 75. Ayat 75. Fala uqsimu biwaqi'il nujum. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Lalu surat At-Takwir 81 ayat 51. At-Takwir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, At-Takwir 81 ayat 15. Ayat 15. Begini bunyinya. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Ini Allah. Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Nah Bapak Ibu, yang selanjutnya nanti Bapak Ibu akan melihat sendiri ataupun saudara kita khususnya kepada para mu'alaf, tolong dijawab
bahwa pertanyaan saya kenapa Allah suka bersumpah. Sementara di dalam surat Al-Qalam 68 ayat 10 justru Allah melarang umat Islam untuk bersumpah. Sementara Allah sendiri suka bersumpah. Nah, nanti mereka akan melihat di dalam Al-Quran surat Al-Qalam 68 ayat 1, Allah di situ bersumpah demi pena dan apa yang ditulis para malaikat. Dalam surat Al-Mudassir 74 ayat 32, demi merahnya matahari terbenam. Dalam surat Al-Insyqaf 84 ayat 16, demi langit yang memberi hujan. Dan Allah bersumpah dalam surat Al-Quran Al-Balad surat 91 ayat 10 ayat 1, surat 90 ayat 1, demi kota Asy-Syamsu. Al-Quran surat Asy-Syam 91 ayat 1, demi matahari. Allah bersumpah demi matahari. Dan dalam Al-Quran surat Al-Lail 92 ayat 1, demi malam. Dan Al-As 103 ayat 1, demi waktu. Dan An-Najm surat Al-Quran 53 ayat 1, demi bintang ketika terbenam. Bapak Ibu, masih banyak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini oleh umat Islam, termasuk Allah yang saya imani dulunya Bapak Ibu mengucapkan sumpah. Namun demikian beberapa contoh di atas ini cukup membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seringkali bersumpah. Sementara di dalam surat Al-Qalam, di dalam Al-Quran surat Al-Qalam tadi Bapak Ibu, justru Allah sendiri melarang manusia bersumpah. Tetapi sementara Allah sendiri suka bersumpah. Di satu ayat Allah melarang untuk bersumpah, di ayat yang lain Allah sendiri bersumpah. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Allah bersumpah? Dan Allah bersumpah bukan demi dirinya sendiri, bukan demi namanya sendiri. Allah bersumpah demi langit, demi bintang, demi makhluk yang sudah Allah ciptakan. Sementara kalau kita melihat makhluk yang sudah Allah ciptakan itulah lebih rendah posisinya daripada Allah. Tetapi kenapa Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri? Nah, ini Bapak Ibu yang harus dijawab oleh saudara kita dari seberang atau oleh para mu'allaf. Sehingga juga mereka tidak asal menuduh kita macam-macam. Saran saya Bapak Ibu, tolong para mu'allaf itu juga jangan lagi mencomot Alkitab lalu mereka tafsirkan. Berbeda dengan yang saya bacakan. Kalau saya tidak mencomot, saya baca lalu saya artikan dan saya tidak mentafsirkan. Urusan tafsir menafsir itulah urusan mereka. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, lazimnya kalau Allah itu memang benar-benar ya, atau sang pencipta, ia akan bersumpah atas namanya sendiri. Sebab tidak ada yang lebih besar dari dirinya. Jika bersumpah, pastilah demi sesuatu yang dianggapnya berharga, mulia dan terhormat. Maka ketika Allah bersumpah demi benda-benda yang ada di dunia ini, lebih rendahkah Allah daripada objek-objek tersebut? Nah, bukankah bulan, langit, bintang, matahari itu semua ciptaannya Allah? Berarti Allah lebih tinggi derajatnya daripada ciptaannya. Tapi kenapa Allah bersumpah demi ciptaannya? Nah, ini. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah yang maha besar, yang sering kita dengarkan, yang diserukan oleh saudara kita dari Islam, suka sekali bersumpah. Ini kenapa? Biarlah mereka menanggapi video kita dengan baik, dengan benar, tidak menghina, tidak mencaci maki, dan tidak menjelek-jelekkan. Nah, inilah Bapak Ibu video singkat dari saya. Kiranya menjadi berkat bagi saudara kita dari seberang dan bagi Mu'alaf Center, dan kalau bisa juga Dr. Alwan TV. Tolong ditanggapi video saya ini, dan silakan Alwan TV dan banyak
termasuk Nandar ya. Nandar dia punya predikat juga, dia punya istilah yang dia kasih sendiri, evangelis Yonatan Nandar. Tolong video ini ditanggapi dan jangan menghina dan jangan mencaci maki, dan setiap apa yang Anda tanggapi tunjukkan ayat, dalil maupun yang lainnya. Nah, saya mengambil Al-Quran dan saya bertanya kepada saudara, kenapa Allah bersumpah? Dan saya sudah tunjukkan bukti-bukti kalau Allah bersumpah. Dalam satu ayat Allah melarang bersumpah, di ayat yang lain justru Allah banyak bersumpah. Allah sendiri yang bersumpah. Terima kasih, ditanggapi dengan baik, ditanggapi dengan benar tanpa cacian dan makian, khususnya kepada Alwan TV dan kepada Yonatan Nandar dan juga kepada mu'alaf yang lain, mu'alaf center. Terima kasih. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Amin.